ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצח. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala.
Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran.
Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total, Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי כאן עליי. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah.
Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat.
Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'ala al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskafam, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו! חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה! טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal Yahud! An-Nasr Isra! Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי כאן עליי. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskafam, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala Ayar Gizi mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים. אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי כאן עליי. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal-Yahud! An-Nasr Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal Yahud! An-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal-Yahud! An-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala Ayar Gizi mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskafam, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal-Yahud! An-Nasr Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצח. רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal-Yahud! An-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי כאן עליי? לא אכפת לי, עוד יותר גרוע! עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו! חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי כאן עליי? לא אכפת לי, עוד יותר גרוע! עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו! חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי כאן עליי. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IR Gizi mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצח. רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskafam, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala Ayar Gizi mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצח. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'al-Yahud! Al-Nasr! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala Ayar Gizi mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים. אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal-Yahud! An-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצח. רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal Yahud! An-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'ala al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי כאן עליי. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח!
אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים. אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal-Yahud! An-Nasr Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הם מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigade Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצח. רוצח! אתה רוצח מנוול!
זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-Maut Al-Maut! Al-Maut! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima Tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper
adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbi, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! מה אתה נוגע בי? אני צלם שרוצח! רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Far Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak.
Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat 'alal-Yahud! An-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dijegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 Ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini.
الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali. רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצח. רוצח!
אתה רוצח מנוול, זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח. כל החטופים מתים בעזה בגללך. אתה בגללך חטופים מתים, והילדים שלך חייבים לדעת את זה. אבא שלכם בגללו. Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falak. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falak pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskafam, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya.
Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر لإسرائيل. Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran. Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini mengklaim Iran telah menargetkan kapal-kapal Israel. Serangan ini dilancarkan seusai Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Salami juga menegaskan saat Iran menghancurkan kapal Israel kelima, Israel sudah langsung menyerah dan berusaha menyudahi konflik maritim. Namun Iran tak langsung luluh begitu saja. Total Iran menghancurkan 12 kapal Israel sebagai balasan nyata serangan Zionis terhadap kapal tanker Iran tersebut. Seluruh kapal yang dihancurkan ini berada di wilayah Samudra Hindia Utara dan lokasi-lokasi lainnya. Kelompok Houthi Yaman menyerang pesawat tak berawak Amerika Serikat. Serangan mengejutkan ini dilakukan pada Sabtu 7 September waktu setempat. Kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh pesawat nirawak drone MQ-9 milik Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Serangan ini adalah penembakan ke-8 yang sudah dilakukan oleh Houthi Yaman. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam sebuah pernyataan. Drone MQ-9 ini diserang dan akhirnya ditembak jatuh karena mencoba menerobos saat dicegat. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan udara tak berawak yang digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Dari segi persenjataan, drone ini diberkati dengan 2 bom yang dipandu laser 50 ilbit, GBU-12 dan 4 rudal AGM-114 Hellfire. Sejauh ini Amerika Serikat belum merespons apapun atas serangan terbaru dari Houthi yang menyasar MQ-9 Reaper ini. Brigadir Al-Qassam membagikan rekaman video yang menunjukkan alat peledak militan Israel diledakkan. Melalui rilis terbarunya pada Sabtu 7 September 2024, alat peledak militan Israel ini sedang diangkut dengan sebuah truk besar. Naas kendaraan ini melintas tepat di titik jebakan yang sudah disiapkan militan Hamas. Tak lama setelah terbidik, alat peledak ini pun diledakkan dan dibom oleh pasukan Hamas. Alat peledak yang cukup besar itu pun hancur berkeping-keping dan tak bisa dipakai kembali.
רוצח! אתה מטייל פה בים! את החטופות הורגים בעזה! את החטופות הורגים בעזה! רוצח! רוצח מטייל בים! בחוף, אני לא אגע בו, בחוף הים! רוצח של ילדות! רוצח של חטופות! אתה רוצח מנוול! רוצח! החטופות בעזה מתות! מתות בגללך! הן מתות בגלל שאתה רוצח אותם! אתה רוצח! איך אתה מעז לטייל בחוף הים? איך? אתה לוקח לי את הנעליים. לא אכפת לי, עוד יותר גרוע. עם הילדים בחוף הים! אתה רוצח! עזבו אותי, אני לא נוגע בו. חוף הים הוא גם שלי! ואתה נוגע בי. אני צלם שרוצה. רוצח! אתה רוצח מנוול! זה מה שאתה, טרוריסט ורוצח! כל החטופים מתים בעזה בגללך! אתה בגללך חטופים מתים! והילדים שלך חייבים לדעת את זה! אבא שלכם בגללו! Pasukan Hizbullah menargetkan wilayah Kiryat Shmona dengan rentetan rudal Al-Falaq. Serangan ini sebagai balasan akan serangan pasukan Israel yang menyasar beberapa wilayah Hizbullah. Serangan Israel sebelumnya menewaskan personil medis di kota Hebron, termasuk anggota pertahanan sipil yang sedang bertugas. Sebagai balasannya, pemukiman Kiryat Shmona dihantam rudal Al-Falaq pada Minggu 8 September dini hari tadi. Serangan ini sekaligus menjadi penegasan bagi militan Israel bahwa Hizbullah tak akan tinggal diam menghadapi pasukan Zionis. Saat serangan dilancarkan, sirine juga meraung tanpa henti dan membuat situasi semakin kacau. Selain wilayah Kiryat Shmona, Hizbullah juga menghantam wilayah Miskaf-Am, Al-Manarah, dan pemukiman Gifadi dalam satu serangan yang sama. Dalam rentetan serangan tersebut, Hizbullah juga menargetkan peralatan mata-mata di Barkat Risha dan Al-Jardah di perbatasan wilayah pendudukan. Pasukan Israel membunuh seorang aktivis Amerika Serikat. Aksi pembunuhan ini pun menuai kecaman berbagai pihak. Tentara kriminal Israel menembak aktivis keturunan Turki Amerika Serikat Aysenur Ezgi Egi. Pembunuhan ini dilakukan di sebuah kota di tepi barat selatan Nablus. Egi terkena tembakan kepala dan meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saat kejadian, Egi menjadi satu dari ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Beita. Upaya pembubaran massa dilakukan militan Israel dengan gas air mata, granat kejut, hingga peluru tajam. Kematian aktivis Amerika Serikat di tangan pasukan Israel ini dikecam oleh Hussein Sheikh, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina. Berbagai pihak juga meminta Israel diadili di pengadilan internasional. Dari hasil penyelidikan, Egi tewas lantaran peluru sniper Israel yang menyerang tepat di bagian kepala. Perang darat antara pasukan Israel dengan militan Hizbullah tak terhindarkan lagi. Panglima Perang Israel dengan tegas mengatakan akan menyerbu masuk Lebanon di tengah serangan bertubi dari Hizbullah. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menuturkan bahwa saat ini IDF fokus membentuk strategi untuk melakukan pertempuran dengan Hizbullah. IDF sendiri mengaku cukup kewalahan menghadapi serangan bertubi dari Hizbullah dengan persenjataan yang dikeluarkan. Halevi menegaskan upaya tempur langsung ini dilakukan lantaran Hizbullah sedang berupaya menduduki dataran tinggi Golan. Pernyataan dari Halevi tak secara langsung dikomentari oleh Hizbullah. Namun militan Lebanon ini langsung menyerang gerombolan tentara di Israel Utara saat tentara Tel Aviv melanjutkan serangan mereka. Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata atau sistem radar dan pemantauan di lokasi Metula dan juga Ruwaisat Al-Karam milik tentara Israel dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Israel di pemukiman Metula dan Barak Zibdin milik tentara Israel. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr Israel! Secara mengejutkan, Panglima tertinggi Iran mengatakan secara diam-diam sudah menargetkan hingga 12 kapal Israel. Meskipun Iran terkesan tidak bereaksi dan melakukan balas dendam atas serangan Israel yang menewaskan pimpinan Hamas di Teheran.
Selama tur bersama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di markas militer Hatam Al-Anbiya, Kepala IRGC mengonfirmasi bahwa menemukan banyak entitas pendudukan Israel berada di balik serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran ini